Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Saya mengajak seluruh jemaat semua pagi ini kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Tuhan. Saya antarkan. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Menaikkan segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan syukur kami atas segala rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan yang dari Tuhan, yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, sekaligus juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab kita. Kita akan renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan pagi ini dari Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang sepakat. Tidak harus banyak orang. 2-3 orang saja kalau bisa sepakat. Maka permintaan mereka, doa mereka, harapan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi kalau banyak. Loh, kan cuma 2 atau 3. Kalau banyak gimana? Apalagi kalau banyak. Kalau banyak orang semua sepakat. Oh, sungguh dahsyat, luar biasa. Ya, karena apa? Karena ketika orang sepakat, ya, Tuhan berkenan. Sepakatnya di dalam Tuhan ya. Bahkan dikatakan firman-Nya tadi di mana 2-3 orang, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, nama Tuhan, di situ Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ketika Tuhan hadir bukan hanya Tuhan datang untuk melihat, tetapi Tuhan datang untuk memberkati, sehingga apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi permohonan, itu yang akan didengar dan dijawab oleh Tuhan sendiri. Luar biasa, 2-3 orang. Ya, kadang-kadang kita merasa temanku nggak banyak. Ya, saya ingat waktu masih kecil ya di kampung saya ya tidak banyak orang percaya, cuman kami sekeluarga. Rasanya nggak ada teman. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, sesungguhnya satu keluarga kalau sepakat udah luar biasa. Karena itu saya mengajak kita semua, ayo 2-3 orang, mulai dari suami dan istri, itu 2 orang kan, sepakat minta apa saja, kata firman Tuhan. Maka ya permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Bahkan kalau ada anak-anak, mungkin ada yang lain lagi. Nah, bahkan 2-3 orang saja ketika sepakat sungguh-sungguh berseru, ya, memanggil nama Tuhan, ya, mereka bersekutu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Luar biasa. Kehadiran Tuhan pasti membawa mujizat. Kehadiran Tuhan membawa atau menyatakan kuasanya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab begitu banyak kisah ketika ada orang dalam pergumulan dan Yesus datang, maka terjadi mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang kerasukan dilepaskan, ya, kerasukan setan ya dilepaskan, dibebaskan. Bahkan orang mati pun dia hidupkan. Jemaat dikasih Tuhan, ini artinya apa? Kehadiran Tuhan menjadi kunci penting untuk kita mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau saudara bergumul, sedang punya beban berat, punya masalah yang berat, ayo doa sepakat, ajak pasanganmu, suami istri. Oh, saya belum menikah Pak Pendeta. Oke, engkau bisa ajak temanmu, engkau bisa ajak kakak rohanimu, engkau bisa ajak saudaramu, siapa saja. Tidak butuh orang hebat, orang biasa. Nah, dia nggak pinter, bukan orang pinternya, tapi sepakat seperti yang dikatakan firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Artinya mereka berseru kepada Tuhan. Artinya mereka mengakui keberadaan Tuhan. Artinya mereka mengharapkan campur tangan Tuhan. Dan Tuhan ada, Tuhan hadir. Jadi ketika kita berdoa sepakat,
Ketika kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan itu langsung mendengar setiap seruan kita. Dan Dia hadir untuk memberkati, untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesahmu, untuk mendengar apa yang menjadi beban hidupmu. Lebih daripada itu, bukan hanya didengar, tetapi Tuhan mau menolong engkau. Tuhan akan berikan solusi bagi masalahmu. Tuhan akan berikan kekuatan baru kepadamu, sehingga engkau bisa keluar dari masalahmu. Sehingga apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan dan doamu terkabul, dijawab oleh Tuhan. Amin. Ayo saya mengajak kita semua, mulai sekarang. Coba 2 orang, 3 orang, atau seberapapun. Tidak harus nunggu banyak orang. Ya seringkali ya, kalau kita lihat persekutuan, oh temannya belum banyak, kita masih nunggu teman kita dulu. Ya, sudah lebih dari 2 orang, mulai saja. Ya, misalnya ya, persekutuan jam 7. Ya sudah, jam 7 kok yang datang baru 2 orang, mulai saja. Karena apa? 2 orang saja ketika mulai berseru kepada nama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Ayo kita semua mulai sekarang 2-3 orang sepakat, Tuhan menjawab doa kita. 2-3 orang bersekutu dalam namanya, Dia hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami diingatkan lagi bagaimana pentingnya untuk kami sepakat. Walaupun cuma 2 atau 3 orang. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh sepakat, Engkau Tuhan mendengar, bahkan Engkau menjawab doa kami. Bahkan ketika kami bersekutu 2-3 orang saja, Engkau sudah hadir. Engkau akan melawat, Engkau memberkati, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Berdoa hari ini Tuhan pimpin sertai kami. Jauhkan kami dari celaka mara bahaya. Jauhkan dari virus corona. Aman dan selamat dalam berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.